Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika dan aku Angel. Dan hari ini di studio kita telah kehadiran seorang narasumber. Dia seseorang yang aktif dalam kegiatan pariwisata, Angel. Bisa dibilang juga sebagai pegiat wisata. Langsung aja kita sapa Zuri Viko. Hai Viko, panggilan Viko ya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kakak ya. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aktivitas apa nih belakangan ini Viko? Seperti biasa kerja, ya sambil jalan-jalan juga, traveling. Wow. Banget ya. Bareng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara. Baru ini jalan-jalan kemana nih Viko? Baru-baru ini kita lagi giat mempromosikan sport tourism yang ada di Sumatera Utara. Di Sebingai. Jadi rafting gitu bareng influencer, media, terus juga duta wisata juga gitu. Wah, terakhir berarti rafting ya di Sebingai. Benar. Itu berarti juga sebagai untuk memperkenalkan kembali ya setelah pandemi agar wisata-wisata di kota Medan dan Sumatera Utara ini bisa bangkit kembali ya. Dan Viko nih berbicara tentang pariwisata. Kenapa tertarik sama pariwisata? Sebenarnya untuk awal karir lah ibaratnya di tahun 2016. Jadi 2016 kemarin pernah ikut duta wisata Kota Medan. Namanya Jaka Dandara. Ya, mulai dari situlah senang traveling gitu. Dan jadi ikut duta wisata itu kan belum rezekinya untuk menang. Jadi kayak timbul rasa penasaran, terus juga apa yang kurang ya ini kira-kira, dan daya tarik apa yang mereka cari untuk sosok duta wisata ini gitu. Jadi mulai dari situ kayak seneng jalan-jalan, mempromosikan pariwisata gitu. Jadi mulai dari situlah timbul cinta sama traveling, sama wisata lah. Wisata ya. Dari awalnya belum rezeki, tapi terakhirnya jadi penasaran. Digali-gali terus ya. Bener. Iya, berarti gitu. Kemarin ikut duta wisatanya 2016. Dari situ lah mulai awal sukanya. Benar sekali. Iya. Itu Viko masih kuliah di situ? Tamat sekolah. Jadi tamat sekolah beranikan diri. Wow. Jadi waktu itu sebenarnya singkat ceritanya nih, yang lain-lain itu pesertanya itu udah pada yang sering ikut duta inilah. Yang udah aktif ya. Bener. Jadi paling muda di situ masih 17 tahun. Jadi masih 17 tahun ikut-ikut kayak gitu. Jadi memberanikan diri dengan ratusan peserta. Ini gila, ini kira-kira ikut bisa nggak ya gitu. Rupanya akhirnya berhasil di 25 besar Jaka Kota Medan tahun 2016. 2016, usia 17 tahun sudah berani men-challenge diri ya. Bener. Gila, itu luar biasa sih. Kayak tantangan juga, lihat peserta yang lain udah yang punya expertnya juga kan, udah pengalaman juga gitu. Tapi tertarik untuk terjun udah mulai penasaran dengan dunia traveling itu sejak usia berapa Viko? Atau dari kecil suka jalan-jalan? Iya, sebenarnya dari orang tua ya. Jadi kayak orang tua tuh senangnya emang hobinya jalan-jalan gitu, jadi turunnya ke anaknya dari sejak kecil udah diajak jalan-jalan. Jadi kakinya nggak bisa diam. Masa ya. Bener gitu. Tempat yang paling Viko paling sering datangin itu di mana tuh? Kalau Sumut semuanya gini, kalau ibarat bicara wisata Sumut, semua itu keren-keren. Semua punya daya tariknya masing-masing, semua punya ciri khasnya masing-masing. Cuman kalau misalnya ditanya kalau bisa berbicara ekowisatanya, Viko sendiri senang sama Tangkahan. Sama Tangkahan. Ngangkat ya? Iya. Tapi kalau mau dapat semuanya ya pasti Danau Toba kan, karena destinasi prioritas oleh Kementerian Pariwisata juga. Cuman kalau ambil budayanya, senangnya di Padang Lawas Utara karena punya Candi Bahal Portibi. Candi Portibi ya? Bener, gitu. Tapi Viko berbicara lagi mengenai traveling atau jalan-jalan. Memang kalau kita ke sana akan mendapatkan view bagus, spot Instagramable ya kan. Tapi di luar itu apa yang Viko dapatkan ketika jalan-jalan ke suatu tempat? Cerita. Untuk di masa depan, sama kayak mengedukasi, terus juga jadi pengalaman tersendiri gitu. Yang penting sih sebenarnya gini, kita sebagai penggiat ataupun penikmat wisata lah ibaratnya, yang pastinya kita harus pinter mencari tempat yang benar-benar sesuai dengan
yang kita mau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pintar juga menjaga tempat wisata tersebut atau menjaga fasilitas umum yang sudah disediakan. Sekarang banyaknya salahnya itu sebenarnya kita sebagai penikmat wisata itu kurangnya edukasi bahwasannya kita harus menjaga. Kita menikmati tapi kita nggak menjaga gitu. Jadi sesaat aja tuh kita menikmatinya dan yang lain tuh belum bisa menikmati. Takutnya entah buang sampah sembarangan ataupun merusak fasilitas umum kayak gitu. Nah, itu sih yang lebih Viko terapkan untuk bisa mengedukasi bahwasannya kita bukan hanya menikmati tapi kita harus juga menjaga. Bener sih. Jadi nggak hanya datang-datang, foto-foto, Foto-foto. buang Bener, sampah, terus bener. pulang dan nggak bawa apa, Bener. nggak bawa ini Kayak ya, gitu kan kebanyakan. Iya. Jadi cara Viko untuk mengedukasi masyarakat gimana tuh? Cara mengedukasinya yang pasti kita kan punya media sosial Media nih. sosial. Terus juga kita punya komunitas dan Viko juga gabung di Generasi Pesona Indonesia untuk wilayah Sumut. Nah, itu langsung dinaungi sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia gitu. Jadi dengan media sosial Viko memposting suatu tempat gitu. Jadi kita mempromosikan, menjelaskan ini objek wisata apa, tapi di bawahnya kita jangan lupa tetap menjaga lingkungannya, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya, jangan merusak fasilitas umum gitu. Jangan sama bareng ya sama Genpi tadi gitu, kita sama-sama buat konten yang menarik yang bisa mengajak untuk datang ke tempat itu. Terus juga mengingatkan bahwasannya kita harus membuang sampahnya. Itu sih yang paling penting. Karena kalau udah bersih tempatnya, pasti wisatawan akan datang lagi. Kan kayak gitu. Itu kalau first impression-nya, ibaratnya first impression orang datang suatu tempat kan itu yang paling penting kan gitu. Nah, ini kan Viko juga terlibat bekerja sama Disbudpar Iya, ya. Dan benar. kita tahu bahwa Sumatera Utara ini banyak sekali tempat Banyak. wisata yang bahkan belum diketahui, belum dieksplor. Nah, kalau begini bagaimana nih? Kalau dari Viko sama tim Disbudpar dan teman-teman dari Genpi untuk mungkin mencari tempatnya atau survei dulu atau bagaimana nih? Nah, pengalaman Viko pribadi sebenarnya dalam waktu belakangan ini sebenarnya Dinas Budaya dan Pariwisata Sumut kan lagi membuat tur keliling beberapa kabupaten untuk bertujuan membangkitkan kembali lagi wisata yang ada di Sumatera Utara dengan tagline wisata di Sumut aja gitu. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan perjalanan ke suatu tempat yang belum dieksplor. Contohnya beberapa kemarin tuh Dinas Disbudpar pergi ke Tapteng, ke Nias, juga ke beberapa tempat lainnya untuk mempromosikan yang belum terpromosi gitu. Jadi itulah tujuannya mengajak influencer, media, baik itu media cetak, online, untuk membangkitkan lagi gitu. Kalau Viko pribadi membantu mengeksplor yang belum tereksplor itu ada beberapa tempat seperti kayak Padang Lawas Utara itu ada namanya Barumun Nagari. Tahu nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Belum. Nah, itu salah satu tempat konservasi gajah yang ada di Sumatera Utara selain di Tangkahan. Jadi mereka tuh kayak ada padang savana gitu. Nah, itu kayak luas banget tempatnya. Luas banget. Kita sampai naik mobil kayak di hutan-hutan lepas gitu loh. Jadi naik mobil jungle gitu. Wow, keren. Jadi keliling-keliling di tempat itu sampai gajahnya tuh ya bebas lepas gitu. Dan itu sangat banyak. Jadi mereka tuh kayak mengedukasi jangan menyiksa gajah gitu. Jadi kayak stop untuk gajah tuh jadi dibudakin untuk kayak sirkus gitu-gitu. Jadi mereka mengedukasi tempat itu. Jadi konservasi agar gajah ini nggak bisa punah. Nah, itu di Tribuners. Nggak hanya Tangkahan aja, kita selama taunya Tangkahan Tangkahan doang. aja. Ternyata ada tadi apa namanya, Viko? Barumun Nagari. Barumun Nagari. Udah Nagari. bisa di-searching ya tuh Iya. Barumun Kalau dari Nagari. sini berapa jam tuh, Viko? Lumayan lah, hampir 12 jam mungkin. Karena itu Padang Lawas Utara agak lewat lagi. Hampir mau Sibolga kayaknya. Oh, iya. Udah Sibolga. 6 jaman juga nggak sih? Lebih lah, Kak. 7 Wah, ya? Iya. Perlu Gitulah. effort nih, tapi iya, bener. worth it banget ya ketika udah sampai di Bener sana banget ya. banget dapatnya.
gitu. Dan Viko kalau misalnya berbicara traveling ini pasti juga berbicara budget ya. Siap. Kalau Viko nih bicara gimana nih cara manajemen budgetnya biar bisa tetap traveling nih ke tempat-tempat lain? Kalau gini, kadang ada beberapa teman yang nanya, kok sering jalan-jalan ya, kata dia gitu. Penasaran nih. Pasti banyak duitnya kan, kata dia gitu, banyak nih duitnya. Padahal sebenarnya itu tergantung diri kita sendiri kan. Kita mau traveling mahal atau traveling murah. Kalau kita mau traveling mahal ya pasti kita ngeluarin budgetnya yang mahal. Mau itu hotel yang mewah, fasilitasnya mewah, kan kita harus kayak gitu. Cuman kalau misalnya Viko pribadi, yang pastinya ya pergi naik motor, pulangnya juga naik motor. Untuk makannya juga kita yang ibaratnya yang penting Yang penting makan. kalau Viko pribadi halal, terus halal ya. halal, murah, terus juga enak. Waduh, Yang itu penting Kenyang. kenyang, iya kan? Itu yang Terus paling bawa penting minum ya. sendiri, pakai tumbler. Terus juga, ya kalau misal ibaratnya pergi sama teman kan bisa Sharing ya. sharing untuk masalah yang lain-lainnya itu gitu. Jadi ya itu balik diri sendiri sih. Mau kita tuh mau wisatanya mewah, ya kita pasti mewah. Kita bakal ngeluarin budget yang lebih kan, kayak gitu. Tapi ada memang Disisihkan secara khusus untuk tabungan. Ada Dari setiap tabungan. bulan. Ya, bukannya Tribuners. ya. Nah, menurut pengalaman Viko nih, budget paling sedikit sepanjang Viko keliling-keliling traveling itu berapa? Sebenarnya kalau budget paling sedikit, ini sebenarnya kalau ke di luar wilayah Sumut sih. Kayak pernah datang ke Pulau Panjang yang di Singkil, itu cuma ngabisin 600-700 ribu. Nggak sampai 1 juta ya? Tidak sampai. Iya, itu udah 4 hari 3 malam. Kok lebih murah di luar daerah? Sedangkan itu perlu transportasi segala macam. Ya itu tadi, kita kan ibaratnya kalau misalnya kita mau wisata, bisa aja kan kita naik pesawat ke Aceh dulu, keliling-keliling ini baru kita nyebrang lagi ke pulaunya kan enggak. Kita ya lebih milih ya naik transportasi umum gitu kan. Naik ya sewa mobil yang bisa rame-rame. Sharing tuh rame-rame Iya, ya. yang lain juga bisa, yang sudah penumpang yang lain juga bisa. Terus kita nyebrang juga lebih murah kan gitu. Jadi ya pandai-pandai kita sih sebenarnya mengatur itu. Ya kalau memang ya balik lagi kalau memang mau mewah Benar-benar. ya kita bisa naik pesawat gitu. Kalau memang udah niat mau liburan pasti Iya, bisa aja ya. bener. Sekarang kan yang kita cari kan suasananya, pengalamannya, perjalanannya gitu. Tapi kalau Viko dalam sebulan itu ada penentuan aku minggu ini mau ke sini, minggu itu atau let it flow aja. Sebenarnya kalau Viko pribadi setiap bulan tuh kayak wajib gitu loh. Wajib ya. Oke. Nggak tahu kenapa kayak setiap bulan ini kemana ya, bulan depan tuh kemana lagi ya gitu. Jadi kayak menyenangkan diri juga untuk reward diri sendiri kan gitu. Bulan depan kayaknya kesini deh enaknya. Cuman kalau Viko pribadi kurang suka ke gunung. Oke. Lebih suka kayak ke alam, ke laut. Anak gitu. pantai ya. Iya, anak Anak pantai banget ya. Gitu. Kalau paling jauh kemana nih Viko sejauh ini untuk traveling? Yang di Sumut, yang di Sumut Bebas sih, bebas Sumut ya. mana? Kalau yang paling jauh, yang seru, yang seru nih ya. yang bagus tempatnya itu tadi sih Singkil tadi. Singkil. Dengan budget yang murah ya. Dengan budget yang murah. Gitu. Cuman kalau untuk wilayah Sumut yang paling jauh sejauh ini masih yang si Barumunagari itu sih. Barumunagari. Cuman iya yang paling keren. Yang paling keren. Penasaran Di nih Padang jauh kayak Utara. gini. Perlu kita atur jadwal nih yang jauh ke sana Iya ya. loh. Karena kayak sebenarnya udah beberapa artis yang udah kesana kayak siapa tuh namanya? Siapa tuh? Dari huruf apa? Chandra Winata. Siapa sih? Oh, ini nih. Nadine Chandrawinata. Jangan Kita coba aja. Itu dia. bahkan- Dia udah kesana. Nah, ini Tribuners orang luar kota udah datang, masa kalian orang Sumut nggak datang nih? Bener. Wajib nih ya, datang. explore Sumut. Karena kita wisata di Sumut aja, nggak boleh keluar kemana-mana. Apalagi di Sumut ini banyak, jadi ngapain keluar ya? Kalau misalnya di Sumut pun kalian belum Bener. bisa explore semua. Iya, bener. Karena kalau Viko bisa bilang ya, sebenarnya Sumut ini kayak bagai miniatur Indonesia kan. Semuanya bisa kita dapat, mau dari pantai yang bagus ada, mau pergunungan yang bagus juga ada. Kalau masalah pulau, ya Bu Samosir juaranya juga. Luar biasa loh ada air itu. terjunnya, ada holbungnya, ada budayanya juga dapat, makanannya juga dapat, semua juga dapat kan. Dengan ya perjalanan juga nggak jauh-jauh kali gitu. Oke sih.
Viko, aku penasaran nih, apa tuh? rencana bulan ini kemana nih? Bulan ini atau bulan depan? Jelang tahun Akhir- baru ya, jelang tahun baru ya. Akhir tahun bener nih. rencana memang mau balik lagi ke Pulau Panjang. Oke. Sama bulan depan atau di awal bulan ada rencana project bareng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang Laos Utara. Iya. Kerjasama ya untuk Bener, mengeksplor mereka bener. ya. Gitu. Karena memang di Sebutpar memang lagi Rencana. Gencar bantu ya. pariwisata, membangkitkan pariwisata juga. Apalagi di tengah pandemi ini semua pariwisata yang sempat anjlok waktu pandemi ini Benar. harus bisa bangkit Iya, lagi harus ya. bangkit lagi. Wah. Nah Ninja, berbicara nih, kita tadi udah bicara wisata ya. Ini kan juga kita tahu Viko nih sering jadi juri Juri. Ninja, dalam Iya. berbagai ajang-ajang kedutaan, ajang-ajang event lainnya. Benar. Ini Viko ingat nggak berapa ajang nih udah pernah Dijuri, Viko kan? jadi juri Juri, situ? kan? lebih dari 15. Wow, Hampir 20 lah kayaknya. hampir 20 ya. Itu udah mulai dari tahun berapa Viko menjadi juri? 2017. Oh, berarti selesai dari Duta Wisata. Jakadara itu. Ini selesai jadi peserta langsung jadi juri Iya. ya. Ya, padahal tadi pertama nggak Gagal percaya. ya. Nggak percaya dia Nggak nih, malah dia. jadi Nggak dipercaya menang lagi. nih. Malah jadi dia yang milih nih. Nah ini Viko ketika menjadi juri, apalagi kan ini Viko melihat peserta-peserta yang dulu Viko pernah di situ. Apa sih sebenarnya dari sisi mata juri nih ya? Apa nih yang Viko lihat dari Sebenarnya kalau mereka? yang paling penting kalau di mata juri nih, yang penting itu kepercayaan dirinya, terus juga persiapannya, sama tergantung ajang apa yang dia ikuti. Oke. Gitu. Kalau memang ajang duta wisata ya pasti penilaiannya dari segi wisata itu yang paling utama, karena kan dia bakalan jadi brand ambassador sebagai tourism ambassador gitu. Cuman kalau misalnya kita cari hanya sekedar model, yang penting ya dia bisa catwalknya bagus, pembawaan dirinya bagus, persiapan all package-nya bagus gitu. Cuman kalau misalnya ibarat kalau kita nyari seorang putri pariwisata atau putri yang lain-lain nih, atau putra Indonesia, putra pariwisata juga, yang pasti kita mencari yang all package, bukan hanya sekedar fisiknya aja, tetapi kita mencari yang benar-benar siap untuk membawa nama Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional kayak gitu. Makanya semua punya penilaiannya masing-masing gitu. Itu sih. Apalagi dari tahun 2017 ini udah tahun 2021, apa sih? Bagaimana ini perkembangan peserta dalam berbagai ajang nih Viko? Kalau dari Viko pribadi yang ngelihat perkembangan perlombaan-lombaan di Sumut ini udah upgrade. Oke. Udah upgrade banget. Karena persiapannya juga lebih matang. Pesertanya juga lebih berkembang. Ibaratnya nengok pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Benar-benar. Jadi ada yang gagal mencoba lagi di tahun depan, itu dia berhasil gitu. Jadi dengan pengalaman itu mungkin dia belajar kan. Jadi di tahun yang dia ikut lagi dia bisa menang kayak gitu. Jadi lebih upgrade aja mereka. Sudah ada referensinya Benar. ya. Nah, tadi kan itu Viko 2017 awalnya tuh ya. Itu masih ingat nggak ajang apa yang kemarin Viko jurikan? Ajang pertama kali yang dijuriin itu fashion show di salah satu sekolah di Medan, apa? Lupa nama sekolahnya. Salah satu di Salah Medan satu lah ya, harus sekolah di Medan ya. Iya, gitu. Itu gimana pengalaman pertama gitu ya jadi juri? Bangga pasti, Bangga. bangga pasti, terharu pasti. Ibaratnya kayak ya aku nggak menang, kenapa bisa dipercaya seperti ini gitu. Cuman kan itu balik lagi ya dari satu kepercayaan kita kan kayak ngasih ke diri sendiri ya harus bisa lebih dari ini sebenarnya, harus bisa memberikan kualitas yang lebih baik lagi gitu dari tahun ini sampai ke sekarang gitu, sampai bisa dipercaya sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut juga untuk menjadi juri putri pariwisata. Wah, ini dari Viko yang dulu sempat malu-malu, sekarang udah dipercaya jadi juri di belasan ajang ya. Puluhan ajang. Di belasan ajang. Nah, Iya. ini kan Viko sempat jadi peserta Jakadara dan juga menjadi juri dalam berbagai event. Nah, dari tahun 2016 sampai sekarang pelajaran hidup apa sih yang Viko dapatkan hingga saat ini? Sebenarnya kita yang pertama itu jangan pernah nyalahkan keadaan. Oke. Karena banyaknya orang yang gagal pasti nyalahkan keadaan. Pasti kayak
aku pasti gak kalah pasti gara-gara dia ini, aku pasti kalah gara-gara hal ini segala macam, kan kayak gitu orang kebanyakan. Tapi kalau Viko pribadi yang kayak tadi dari 2016 kalah bukan berarti gagal, Harus nyerah ya. kayak gitu kan. Makanya kayak lebih apa yang harus sebenarnya kayak pengen ikut lagi di tahun depannya, cuman kayak mikir ya udahlah, nggak, aku udah dapet jawabannya harus seperti ini gitu, jadi ya udah akhirnya dijalanin aja, nggak jadi ikut di Oke. tahun 2017-nya di Jakadara sampai sekarang. Jadi kayak malah mikir harus tetap memperbaiki diri lagi, harus tetap rendah hati, jangan lupa minta. Kayak Viko pribadi itu kalau misalnya melakukan suatu hal ataupun kayak ngejuri atau gimana, kayak 1000 doa orang tua tuh kayak dijabah gitu loh, kayak derajatnya juga naik, orang tua juga bangga kayak gitu. Jadi ya suka terharu juga gitu, karena kalau misalnya kayak ibaratnya contoh nih, pernah menjuri di dinas kerja bareng sama dinas pendidikan Padang Lawas Utara. Oke. Pada saat itu disambut kayak bener-bener yang gimana kali gitu loh. Jadi kayak ngabarin ke mama bahwasannya ini luar biasa kali lo disambut gitu, kayak bener-bener yang orang besar dikasih fasilitas yang luar biasa, kayak bangga sama diri sendiri gitu, sampai bisa di titik ini tuh ya luar biasa gitu, luar biasa. Wah, ini luar biasa nih cerita Viko. Tapi berbicara tadi kita mengenai Viko yang udah bisa settle nih ya dalam kehidupannya, udah bisa menjalani tugas-tugasnya. Tapi kita penasaran nih, setiap orang pasti punya titik terendah ya. Bener. Dan Viko ingat nggak kapan saat itu terjadi dan bagaimana Viko bisa bangkit lagi hingga menjadi Viko yang sekarang? Kalau bahas titik terendah, yang pertama itu yang di tahun 2016 itu. Oke. Itu yang gagal di Jakadara itu udah pasti titik terendah. Maksudnya kayak Viko tuh orangnya tipe yang sama siapa aja tuh mudah bergaul gitu. Jadi Extrovert kayak ya? iya, jadi kayak dibilang bakalan jadi persahabatan segala macam gitu. Ya cuman dijalanin aja gitu. Jadi ya karena gagal itu ya udah akhirnya kayak ya udahlah gitu, akhirnya kayak mimpinya ini terputus gitu. Cuman kan balik lagi, nggak cuman itu aja mimpinya gitu, ada yang lain-lain yang lebih dari ini. Kalau yang satu lagi, kalau misalnya titik terendah masa pekerjaan sih gitu, kayak ibaratnya ya masa pandemi kemarin kan sempat kita ada berita pengurangan karyawan lah segala macam. Nah itu sempat down kali, ya nggak tahu, maksudnya bingung juga mau kemana arahnya, ke kanan juga salah, ke kiri juga salah, terus juga salah karena semuanya sama kan, kayak gitu. Dan yang Ya, buat bangkit. Viko bangkit harus optimis ya. Apa ya, terus mengeksplor diri sama penyemangat orang tua, karena alhamdulillahnya Viko punya orang tua yang sefrekuensi, ibaratnya mengerti kondisi seperti apa, mengerti anaknya gimana, kemauan anaknya gimana, nggak pernah memaksakan ya harus seperti ini, harus seperti itu gitu ya. Kalau memang itu fashionnya ya jalanin, yang penting jangan menyalah kemana-mana, tetap bisa mawas diri, Jangan merugikan orang lain ya pastinya benar. ya. Iya itu sih, gitu. Viko setelah melewati masa sulit tadi ya, akhirnya Viko bangkit. Mungkin ada gitu tips dan trik kepada Tribuners yang sedang berada di posisi itu gitu, apa nih tips dan triknya dari Viko? Kalau dari Viko pribadi, sebenarnya kalau kita nih, tips untuk kita bangkit dari kalau misalnya gagal dalam berkompetisi. Yang pertama itu tadi, jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan orang sekitar. Tapi kita harus bisa mengintrospeksi diri, apa yang harus kita perbaiki. Kayak ya kalau memang mau sampai di tujuan itu ya harus bisa mengejar target itu. Gitu. Terus juga apa ya, tetap bersyukur, jangan pernah menyerah, karena setiap diri manusia kan udah dikasih Allah rezekinya masing-masing, dikasih Allah jalannya masing-masing, karena udah pernah Viko rasain kayak gitu, jadi nggak lolos di sini ya lolosnya sini, alhamdulillahnya Rezekinya di rezekinya sini situ, ya. gitu. Berarti ya yang kita rencanakan belum tentu Allah ngasih rencananya itu lebih bagus kan gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Toh juga nanti bakalan, kalau misalnya kita sungguh-sungguh berdoa, pasti kan hasilnya juga baik. Dan pastinya harus fokus juga ya Viko ya, konsisten. karena konsisten. Benar tuh. Konsisten ini merupakan hal yang
terdengarnya mudah, tapi sangat sulit iya, sekali ya. Benar. Nah, itu dia Angel, bincang-bincang kita bareng Zuri Viko. Tadi kita juga bahas tentang pariwisata, bahas tentang bagaimana nih sudut pandang juri melihat seorang peserta, dan pastinya semoga bincang-bincang kita ini bisa bermanfaat bagi Tribuners di rumah yang penasaran bagaimana sih untuk bisa ikut event dan suka traveling. Nah, kita tiba nih Angel di ujung acara. Sayang sekali, tapi kita pastinya akan kembali lagi dengan informasi bincang-bincang lainnya dengan narasumber lainnya. Oke, aku Tika. Aku Angel. Dan narasumber kita, Viko. pamit undur diri. Sampai jumpa.